Oke, selamat datang kembali bersama aku Rara Istiati Wulandari di channel YouTube kesayangan kalian, Rara Cahaya Tarot. Nah, aku habis dari Subang. Nah, aku berencana untuk menceritakan kisah perjalananku. Nah, sebelumnya aku ada video yang sudah aku rekam di tanggal 1 Oktober, cuman dengan prinsip eling lan waspada, aku tetap harus hati-hati. Aku tidak langsung upload, hanya aku beritahukan ke beberapa orang terdekat. Ada juga aku beritahukan ke pihak aparat ya. Nah, ini sekedar untuk eling lan waspada. Ingat, ramalan 2021, apakah virus corona semakin menjadi atau bisa turun? Musim pagebluk, bulan Suro itu sudah ada happy news. Aku doa dulu sebentar ya. Hongilahin jati awigana mastu sirolah sifatolah datulah nyuwun peparingin Gusti Allah kan maha kuasa lan pangrih gaibnya kanggo jabang bayine kula Raden Rara Istiati Wulandari nyuwun tetap dah memohon petunjuk Allah untuk ramalan saya supaya bisa membantu, terutama membantu aparat keamanan, para petugas yang sedang menyelidiki kasus ini. Suman sangat memanggil roh jabang bayi ini Amel Amalia Mustika Ratu dan Tuti Soehartini. Saya tidak mau minimalisasi, kita hanya mendengar obrolannya. Jadi buat teman-teman semua yang sudah mendengar secara live, cuman video live streaming itu kan nggak lama ya disimpan. Aku sempat live streaming, tapi kembali lagi ramalan aku bisa jitu, bisa pas, bisa juga meleset karena aku manusia biasa. Hanya jadi ada beberapa pengalaman ya, ada beberapa pengalaman di mana seorang Rara itu membantu kasus-kasus. Ya, yang paling hot adalah kasus video 19 detik. Nah, ini aku bakar dulu ya. Jadi kita akan bakar. Nah, ini adalah Jinsi. Oke, jadi kasus pengalaman Mbak Rara atau kasus pengalaman Rara membantu aparat keamanan itu video 19 detik. Nah, video 19 detik itu waktu itu aku diwawancarai oleh Was-Was. Nah, kemudian video itu sempat dilihat oleh banyak orang, sempat juga aku share ke beberapa penyidik yang menyelidiki kasus itu. Jadi waktu itu Giselle kan belum ngaku ya. Jadi sekitar tahun lalu tuh berapa bulan ya? 10 bulan atau berapa bulan. Jadi waktu itu aku diwawancarai bersama Roy Suryo, Mas Tito yang ngupload apakah video 19 detik itu pemerannya Giselle. Nah, waktu itu bacaan tarotnya iya. Terus di manakah lokasi, apakah di kita sudah terkoneksi ya, sabar dulu. Apakah direkamnya di video itu di kamarnya yang sering dipakai buat TikTok bersama anaknya Giselle. Nah, waktu itu aku prediksi bukan, karena ada simbol Ace of Pentacles. Jadi simbol Ace of Pentacles dan simbol ini ya. Jadi kalau sudah simbol Pentacles ini, jadi itu maknanya bayar. Nah, kalau di rumah kan gratis. Jadi waktu itu aku bilang di hotel. Nah, waktu itu sempat ditanya lagi, apakah di Jakarta, apakah di Bali, apakah di Medan, atau
di Kalimantan. Nah waktu itu simbolnya menunjuk Medan. Nah ramalan tarot bisa meleset, tapi saat itu persistensi ambil 100%. Kalian bisa check it out lagi ya, ramalan aku tentang Giselle. Nah terus aku pernah meramal kopi sianida, jadi rest in love buat Mirna waktu 2016 pas nonton TV lagi bosan-bosannya tuh, sampai puluhan episode. Nah aku sempat ngupload di Facebook. Habis itu aku terus mencari tahu penyelidikan itu diselidiki oleh kepolisian mana. Nah terus aku berdoa minta sama Allah supaya ketemu dengan penyidik. Nah waktu itu aku memberikan clue-clue dan aku bilang feelingku Jessica yang melakukannya, karena waktu aku channeling dengan arwah, melakukan retrocognition, mundur ke belakang ke adegan itu, beneran it happens. Jadi nyatanya Jessica yang melakukannya, padahal teman sendiri loh. Nah yang paling seru, yang paling deket itu bos toko emas. It happens di bulan Juli. Jadi waktu itu aku lupa namanya, Nazar apa ya, itu sempet ngomong kalau Sapo istri, jadi pakai bahasa Jayapura, Sapo istri itu punya TTM. Nah waktu itu kan sempat si istri bos emas itu tuh nangis-nangis ya sampai kesurupan. Aduh siapa yang bunuh segala macam, nangis-nangis. Ternyata prediksi benar, karena simbolnya the lovers tapi terbalik. Nah kalau sudah the lovers tapi terbalik itu maknanya perselingkuhan. Nah terus juga ada jenazah Angel ya, sedih banget karena anak itu masih innocent. Jadi waktu itu ibu angkatnya, ibu tirinya tuh bilang enggak, bukan saya yang pembunuh. Ternyata yang bunuh adalah orang terdekat. Jadi sekarang aku bakar dupa sudah ya tadi, dan ini dupanya masih aku pegang. Di sana juga ada dupa. Nah kita taruh dulu. Saya merinding loh ini. Jadi terima kasih buat Amel Mustika Ratu dan Tuti Suhartini yang semasa hidupnya, meskipun kesempurnaan hanya milik Allah, ada malapetaka, bukan malapetaka ya, ada kesalahan sikap atau apapun, tapi keduanya sudah ada perbuatan baik. Jadi Amel ini pintar hitung-hitungan, pintar keuangan. Kenapa sih Mbak kok harus dibakar? Oke. Jadi ini aku sudah ngeprintnya banyak print-printan. Aduh. Ini aku pecah-pecah ya nanti bacaannya. Oke. Danu yang digigit anjing dulu. Untung rokok. Saya juga masih bingung apakah Danu sempat ke TKP atau tidak sehari sebelum pembunuhan. Ada beberapa kemungkinan, bukan tuduhan. Jadi tetap masih menggunakan asas praduga tak bersalah ya. Oke. Dan nanti aku akan ngeramal juga Yoris, kenapa kok dia statementnya diganti tentang mobil Alphard yang katanya terkoneksi dengan HP. Juga Mimin, Ibu Mimin. Jadi di sini ada beberapa ini, ada wajah. Mana tadi ya? Tuding. Di sini korbannya Tuti Suhartini dan ini Amalia yang cantik. Terus nanti aku akan cek Danu, aku akan cek Doris, aku akan cek Pak Yosep, Zasmin, anak-anaknya, Diki dan juga Gunawan ya. Dan kita juga akan cek mobil. Nah nanti ini akan terpecah-pecah ya. Jadi ini buat opening dulu. Oke? Stay tune di Rara Cahaya Tarot. Terima kasih.
Hai, kembali lagi bersama aku. Seperti aku bilang tadi ya, kita akan ngecek satu persatu. Nah, sekarang aku ada singing bowl, tapi aku mau pakai singing bowl yang gede. Nah, itu kalau lagi channeling ya. Kalau lagi gini teriakannya Rara, hah. Oke, dan itu yang gede dan sekarang yang kecil. Singing bowl itu semakin kecil semakin susah loh. Mbak Alexa bisa nggak yang kecil nih? Ketawa dia. Jadi aku punya sahabat namanya Mbak Alexa. Diajarin singing bowl cepet bisa, tapi yang kecil dia nyerah katanya. Sampaikah ke hati kalian? Oke, kita akan kupas satu persatu. Mohon disimak, tapi kembali lagi, ramalan hanyalah ramalan. Dan aku sudah sampaikan tadi beberapa kasus yang aku bantu. Kasusnya video 19 detik, kasus kopi sianida, kasus bos emas, dan kasus anak angkat, dan juga banyak hal lainnya ya. Jadi kita hanya sekedar untuk eling waspada, membantu untuk mengungkap, karena berlalu-lalu di media juga nggak bagus ya. Kita ke yang anjing pelacak dulu. Jadi di sini ya. Nah, aku pasang dua nih, tapi kita lewat sini aja dulu, yang gede. Head. Oke. Ini aku tutup dulu. Nah, ini ya. Dua alat bukti. Jadi kalau diklik Danu Yoris, Danu Subang. Danu digigit anjing. Tangan Danu sempat digigit anjing. Jadi intinya kenapa kok anjing itu mengendus? Itu karena ada puntung rokok yang jatuh. Nah, aku sempat lihat beberapa video di YouTube kalau polisi itu mengetes semua yang ada di lokasi, dicek sidik jarinya dan dipertanyakan apakah sidik jari itu punya siapa, terus apakah punya Danu, dan ternyata memang cocok punyanya Danu ya, karena ada 25 saksi di situ. Nah, pertanyaannya apakah rokok itu berasal dari H-1 kejadian atau 3 hari, karena mengakunya Danu tuh pas H-1 dia nggak kesana kayak gitu loh. Karena kita kejadiannya, nah oke. Satu lagi ya. Sebentar, aku ada kronologis kejadian. Perkiraan meninggalnya itu 18 Agustus ya. Kalau Tuti Amalia itu dibunuh pakai kayu itu jam 00. Wow. Ini habis ngeliwat ya. Ngeliwatnya di rumah Yoris 17 Agustus 2021 jam 00.00. Terus yang satunya 18 Agustus 2021. Kalau ini aku tulis ya. Rumah Jalan Cagak, Ibu Tuti, Mbak, bukan Mbak ya, Teh Amel. Aduh. Jadi kalau itu karena aku nggak mediumisasi ya. Kamu aja kalau disebut pasti bilang jawabnya ya, Rara, iya, kayak gitu. Mbak, pengalaman ngobrol sama arwah ada nggak? Evakuasi Basarnas, kembali lagi ya, aku ngobrol loh sama arwahnya Kapten Ahwan. Jadi aku bilang kalau akan ditemukan posisinya di mana. Juga waktu Lion Air aku juga ngobrol. Believe it or not, baik manusia apapun roh adalah ciptaan Allah. Jadi
kita ambil sisi positifnya ya. Banyak yang bilang, Mbak Rara ngobrol sama setan atau jin segala macam, tapi waktu evakuasi Basarnas kan bisa membantu, so what? Dan dari yang nggak kelihatan itu, seseorang anak indigo tuh bisa channeling komunikasi untuk membantu evakuasi Basarnas, bisa membantu polisi segala macam, ya kan? Oke, dan saya kembali lagi berucap, apabila saya salah, saya mohon maaf. Yang jelas, yang meninggal pun pengen tenang. Sudah 40 hari. Biasanya kalau 40 hari itu tahlilan. Ya saya non muslim, tapi kalau ini yang lebih sedih sebenarnya Amel ya. Karena dia selalu pengen berbuat baik, menjadi penengah buat orang tuanya. Rumah Jalan Cagak 17 Agustus dan 18 Agustus juga beberapa hari sebelumnya. Kenapa seorang Danu digigit anjingnya? Ini ya, tangan Danu sempat digigit anjing pelacak. Apakah ada hubungannya pelaku pembunuhan ibu anak di Subang? Kartu yang pertama keluar adalah Ace of Wands. Jadi puntung rokok itu memang punya Danu. Apakah dia ada hubungannya dengan pembunuhan? Jawabannya adalah tidak. Ya, tidak. Jadi memang oke. Apakah puntung rokok itu masih baru? Apa sudah lama? Apakah masih baru? Apakah kejadian di 1 hari sebelum meninggal, yaitu kalau jam 00 mungkin siangnya Agustus, kan Amel meninggalnya diduga jam 5 pagi. Sudah lama atau masih baru? Apakah sudah lama? Jawabannya di sini dari sudah lama ya. Danu tidak ada hubungannya dengan, maksudnya bukan tidak ada hubungannya. Danu tidak berbuat ada perencanaan atau apa, tidak. Tetapi di sini jawabannya, apakah Danu mengenal atau pernah ketemu dengan pelaku ya, entah perencanaan atau apa, pernah ketemu. Jadi ini misteri dan teka-tekinya ya, seorang Danu pernah ketemu pelaku perencanaan dan juga pelaku pembunuhan. Si Danu pernah ketemu ya, kita masih asas praduga tak bersalah, jadi pernah ketemu saja kayak gitu. Oke, terima kasih.